Masjid Istiqlal bukan saja tempat untuk ibadah, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan bangsa Indonesia. Masjid terbesar di Asia Tenggara ini dibangun setelah Indonesia merdeka, dan arsitekturnya mencerminkan perpaduan antara Islam dan nasionalisme Indonesia. Mari kita telusuri kisah luar biasa di balik berdirinya Masjid Istiqlal. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar, yakni membangun identitas nasional. Salah satu simbol kebangkitan itu adalah sebuah masjid nasional sebagai bukti kemerdekaan dan persatuan umat Islam di Indonesia. Gagasan besar ini muncul di tahun 1950-an, di mana Kiai Haji Wahid Hasyim dan tokoh-tokoh Islam lainnya mengusulkan pembangunan masjid nasional yang dapat menampung ribuan jamaah. Presiden Soekarno sangat mendukungnya karena masjid nasional ini nantinya bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga monumen kebangsaan yang mencerminkan semangat kemerdekaan Indonesia. Nama Istiqlal diambil dari bahasa Arab yang artinya kemerdekaan. Masjid ini adalah bentuk syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih dengan perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Untuk merancang bangunan bersejarah ini, Soekarno mengadakan sayembara arsitektur. Hasilnya sangat mengejutkan. Pemenangnya adalah seorang arsitek beragama Kristen yang bernama Frederick Silaban. Nah, kenapa Soekarno memilihnya? Arsitekturnya sangat unik, memiliki kubah besar berdiameter 45 meter, melambangkan tahun proklamasi, dan kubah kecil berdiameter 8 meter, melambangkan bulan kemerdekaan. Memiliki 12 pilar utama di dalamnya, juga memiliki 5 lantai yang melambangkan 5 rukun Islam dan Pancasila, mampu menampung lebih dari 200.000 jemaah, dan memiliki menara setinggi 96,66 meter, terdiri dari struktur batu setinggi 66,66 dan puncak baja tahan karat setinggi 30 meter. Gaya bangunan modern dan monumental ini mempresentasikan semangat progresif bangsa Indonesia. Dominasi warna putih dan desain minimalis menampilkan harmoni antara keagungan Islam dan nilai-nilai nasionalisme. Satu lagi keunikan yang menarik, Masjid Istiqlal dibangun lokasinya berseberangan dengan Katedral Jakarta. Soekarno ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan toleransi dan keberagaman. Dua tempat ibadah ini berdiri berdampingan sebagai simbol harmoni antar umat beragama. Dan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dibangun terowongan silaturahmi yang menyambungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Hingga saat ini, Masjid Istiqlal terus menjadi pusat aktivitas keagamaan, bukan hanya tempat untuk beribadah, tetapi juga lokasi untuk berbagai kegiatan sosial dan pendidikan Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, Masjid Istiqlal telah mengalami renovasi besar-besaran untuk menjadikannya lebih nyaman dan ramah lingkungan. Kini, Masjid Istiqlal telah dilengkapi teknologi pencahayaan hemat energi, sistem ventilasi yang lebih baik, serta fasilitas yang lebih modern untuk jemaah dan wisatawan. Sampai saat ini, Masjid Istiqlal tidak hanya menjadi kebanggaan umat Islam, tetapi juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sebuah simbol kemerdekaan yang nyata, tempat beribadah yang agung, dan bukti bahwa Indonesia adalah negara besar dengan kekayaan nilai-nilai luhur yang sangat luar biasa. Masjid Istiqlal berdiri dengan kokoh, bukan hanya karena besi, batu, dan semen saja, tetapi karena semangat, budaya, dan doa dari seluruh rakyat Indonesia.